Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Pagi hari ini diguyur hujan lagi. Di tempat saya ini lagi hujan terus Bunda, jadi nggak ada panas. Panas sebentar terus hujan, panas sebentar hujan, kayak gitu terus Bunda. Nah ini saya lagi beresin piring yang sudah kering, cucian tadi malam saya masukkan ke rak piring yang tertutup ya Bunda. Sambil saya beraktivitas seperti biasa, saya mau sharing-sharing ya Bunda. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hidup bahagia. Salah satunya ialah dengan menghilangkan kebiasaan buruk yang membuat hidup jadi tidak menyenangkan. Beberapa kebiasaan yang harus dihindari ini sering terjadi pada diri kita ya, dan sadar sering kita lakukan baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, yang membuat seseorang memiliki sifat yang jelek dan kualitas hidupnya juga buruk. Berikut ini ada 6 kebiasaan yang harus kita hilangkan jika ingin hidup kita bahagia. Nah ini saya cuci tadi habis masak ya Bunda, nggak saya videoin. Saya tadi masak agak awal ya Bunda, jadi lebih awal saya masak karena cuacanya hujan terus, jadi kepengennya itu makan terus. Jadinya saya masaknya itu lebih awal. Nah, kebiasaan apa aja yang harus kita hindari ya Bunda di dalam hidup kita agar hidup kita itu jadi bahagia? Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah hal negatif yang paling sering kita lakukan pada diri sendiri ya. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membawa perasaan yang menganggap hidup kita ini tidak baik dari orang lain, padahal semua orang itu punya kelebihannya masing-masing. Sikap membanding-bandingkan diri ini juga akan membuat kita ini lupa akan bersyukur atas kehidupan yang kita miliki saat ini. Jadi kalau kita membanding-bandingkan diri kita ini jadi lupa bersyukur ya Bunda. Makanya kita harus hindari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, pikiran negatif. Pikiran kita ini adalah kunci untuk kita berkembang. Jika kita selalu berpikiran negatif, itu akan mempengaruhi hidup kita. Jika kita punya pikiran negatif, akan bikin kita itu tidak bahagia. Karena pikiran negatif itu dampaknya buruk sekali ya pada kehidupan kita. Jadi sebaiknya kita selalu berpikir positif agar hidup kita itu lebih bahagia. Kalau kita ada punya pikiran negatif, segera hilangkan, alihkan dengan pikiran-pikiran yang positif ya Bunda. Yang ketiga, mengeluh. Sikap mengeluh adalah sikap yang tidak baik kita lakukan, karena mengeluh itu tidak ada gunanya. Kita mesti tahu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan sering mengeluh ya dalam segala hal. Ketika kita merasa kehilangan harapan, Ingat bahwa Tuhan telah merencanakan rencana yang indah untuk kita. Jadi kurang-kurangilah mengeluh ya Bunda, apalagi untuk kegiatan setiap hari. Contohnya saja nih, kalau kita banyak kegiatan di rumah ya, nyapu, ngepel, aduh capek, aduh kepengen semua selesai, gimana nih? Tapi kan kenyataannya kita harus hadapi ya Bunda, namanya juga kita ibu rumah tangga ya, kita tidak boleh mengeluh dengan pekerjaan yang kita kerjakan setiap harinya, karena itu sudah jadi makanan kita setiap hari karena kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi kurang-kurangilah mengeluh agar semua kegiatan yang kita lakukan itu jadi lebih ringan. Ini saya sambil jemurin baju ya, karena cuaca lagi hujan terus, jadi cuciannya itu keringnya agak lama. Tapi nggak apa-apa, tetap kita cuci, karena kalau nggak dicuci akan numpuk. Nah saya biasa kalau jemurin ini di dalam 1 hari aja sudah kering ya. Ini harus nunggu esok harinya baru bisa disetrika atau bisa diangkatin jemurannya. Tapi kalau saya setrika kadang nggak mesti sehari sekali, senyamannya saya aja, karena mungkin saya pekerjaan menyetrika itu nggak terlalu saya sukai, jadi saya kadang menumpuk gitu Bunda, 1 minggu sekali, kadang 1 minggu 2 kali, nggak mesti Bunda.
Yang keempat, menunda-nunda pekerjaan. Seringkali kita menunda-nunda pekerjaan dengan alasan kita malas atau belum ada waktu. Kita perlu menghindari kebiasaan buruk ini ya dalam menunda pekerjaan yang kita miliki. Seharusnya kita harus melakukan pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan jadwal. Kalau kita tunda, nanti akhirnya keteteran ya, seperti membersihkan rumah setiap hari harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti rumah akan terlihat berantakan. Terus mencuci baju juga seperti itu, setiap hari dicuci biar bajunya itu ada gantinya lagi ya Bunda, nanti tidak numpuk. Jadi sebaiknya kita tidak menunda pekerjaan agar pekerjaan kita itu jadi lebih ringan. Kalau ditunda-tunda malah pekerjaan itu akan numpuk, kita sendiri yang susah nanti ngerjainnya. Ini saya beresin tempat tidur ya, karena tadi saya masak dulu, jadi saya beresnya setelah masak. Karena cuaca hujan, jadi bawaannya itu pengennya makan aja. Ya udah, saya akhirnya nyapu-nyapunya setelah masak baru saya kerjakan. Yang kelima itu memikirkan orang-orang negatif atau toksik. Di dalam hidup kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bersikap negatif dan menyebalkan ya. Mereka ini biasanya disebut orang-orang toksik. Salah satu kebiasaan buruk yang perlu kita hindari di dalam hidup kita adalah tidak memikirkan orang-orang negatif. Percaya deh, memikirkan orang-orang negatif ini akan memusingkan kita. Mereka hanya membuat kita itu membuang waktu saja ya. Ketika kita terpikirkan mereka, segeralah kita untuk memikirkan orang-orang yang positif, orang-orang yang lebih membuat kita itu lebih nyaman. Segeralah bersyukur atas kehadiran orang-orang yang sangat berarti di dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan memikirkan orang-orang toksik itu lagi. Ada banyak orang di luar sana yang pantas mendapatkan perhatian kita, adalah orang-orang terbaik yang perlu kita jaga. Jadi kita jangan fokus sama orang yang toksik atau orang-orang yang negatif ya. Lebih baik kita fokus sama orang-orang yang positif, yang membangun diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita ini nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya Bunda. Kita tidak perlu banyak drama. Biasanya kan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif ini, banyak sekali drama-drama dalam kehidupan kita nanti yang membuat kita itu menjadi pusing ya Bunda, dengan kondisi memikirkan orang-orang yang negatif itu. Jadi sebaiknya kita lebih baik menghindari orang-orang yang negatif atau orang-orang yang toksik. Yang keenam, terlalu sering ngecek HP. Kebiasaan buruk yang sering kita lakukan ini adalah sering menghabiskan waktu untuk mengecek HP. Sebentar-bentar kita lihat HP, sebentar-bentar kita ngecek HP. Kita ini jadi tidak produktif karena kita akan selalu melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi mengganggu kegiatan kita kalau kita sedikit-sedikit lihat HP, apalagi pas lagi ada orang ya, misalnya kita lagi ngobrol dengan orang, jadi kan nggak sopan gitu, yang sepertinya menyepelekan orang itu. Nah soal lagi ada orang, kita lihat HP, malah kita fokus sama HP, nggak fokus dengan orang. Jadi kurang-kurangilah ya Bunda ngecek HP. Bolehlah ngecek HP sesekali, tapi jangan terlalu sering ya Bunda, karena kita juga kan manusia sosial ya, jadi jangan terlalu fokus dengan HP kita. Yang kedelapan, berhentilah bergosip. Nah ini nih kadang-kadang kita yang nggak sadari ya Bunda. Orang yang suka bergosip akan mendapati kesenangan dari membicarakan kesedihan orang atau kemalangan orang lain ya. Namun sebenarnya kesenangan yang mereka dapatkan ini hanyalah bersifat sementara dan tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap kehidupan mereka. Ini termasuk kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan di dalam kehidupan. Mungkin ini akan sulit ya Bunda, karena mungkin karena memang kadang itu orang kalau kumpul itu banyaknya itu gosip ya Bunda. Tapi pelan-pelan lah kita pasti bisa melakukannya. Orang-orang dengan pikiran yang positif akan mendiskusikan ide-ide
untuk lebih positif. Kalau orang yang negatif itu pasti akan membicarakan peristiwa orang lain gitu, membicarakan orang lain. Jadi kurang-kurangilah bergosip ya Bunda. Memang agak sulit kadang ya, tapi kita coba berusaha. Kalau ngomongin orang itu sih nggak ada akan habisnya ya Bunda, karena itu kayak nikmat aja Bunda kalau ngomongin orang, padahal itu banyak sisi negatifnya ya yang kita dapatkan dari ngomongin orang. Lebih baik kita sibuk dengan hal-hal yang positif ya, kita berteman dengan orang-orang yang positif yang bisa membangun kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sebaiknya kita memang menjauhi orang-orang yang toksik juga kayak gitu Bunda. Kadang orang-orang yang suka membicarakan orang lain itu termasuk orang yang toksik Bunda. Senangnya itu ngomongin orang ya Bunda, tapi kadang lupa untuk mengoreksi diri sendiri. Jadi nggak apa-apa deh nggak punya banyak teman, yang penting kita dalam kondisi yang positif ya Bunda. Jangan kita banyak teman tapi kita kerjaannya cuma ngomongin orang aja gitu. Nah, itu beberapa kebiasaan yang kita harus hilangkan ya, agar hidup kita itu jadi lebih bahagia. Terima kasih ya Bunda, semoga video saya menginspirasi Bunda-Bunda dimanapun berada. Tetap tonton video saya dan dukung video saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.